Pemirsa, 20 orang prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki. Keluarga korban memohon agar kasus kematian Prada Luki diusut tuntas dan pelaku diberikan hukuman setimpal. Anak saya sudah meninggal, Bapak. Saya hanya mencari keadilan. Mohon, Bapak. Jangan ada fitnah-fitnah lagi yang keji tentang anak saya. 8 kali dia jadi tetap. Saya sedih kalau begini. Duka mendalam masih menyelimuti keluarga Prada Luki Sepril Saputra Namo, anggota Batalion TP 834 WM Nagekeo yang meninggal diduga akibat dianiaya seniornya. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI PIK Budiakto kemarin mendatangi rumah keluarga Prada Luki untuk mengucapkan bela sungkawa. Isak tangis pecah saat Pangdam memeluk kedua orang tua Prada Luki dan menyampaikan duka citanya. Pihaknya menyesali peristiwa yang terjadi hingga merenggut nyawa seorang prajurit muda. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI PIK Budiakto menyatakan sudah 20 orang prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki. Seluruh tersangka sudah ditahan dan akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Laporan pertama yang saya peroleh saat ini dilakukan pemeriksaan, namun akan ditunda dalam artian menunggu rekonstruksi yang sedang dilaksanakan. Itu apakah ada perwira jenderal? Ada 1 orang perwira, seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Sudah jadi tersangka dan sedang melaksanakan proses pemeriksaan. Dan ditahan, Bang, ya? Dan ditahan. Ya. Keluarga korban memohon agar kasus kematian Prada Luki diusut tuntas dan pelaku diberikan hukuman setimpal. Prada Luki Sepril Saputra Namo yang masih berusia 23 tahun meninggal dunia setelah diduga mengalami penganiayaan dari para senior di Barak Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangemere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Mendiang telah dimakamkan di pemakaman umum Kapalada, Kupang, NTT dan dilakukan secara militer. Dari Kupang, NTT, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kadispenat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki, anggota Batalion TP 834 WM Nagekeo. Selamat sore, Pak Kadispenat. Selamat sore. Baik, Pak Kadispenat, bagaimana penanganan terkini terhadap kasus ini? Baik, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, saat ini sudah ada 20 personel yang menjadi tersangka dan mereka saat ini dilaksanakan pemeriksaan sebagai tersangka di ND. Ya, karena diperlukan juga nantinya tahapan rekonstruksi dari penyidik polisi militer Kodam 9 Udayana, ya, karena TKP-nya ada di sekitar ND, sehingga sekarang ke-20 tersangka ini ditahan, diamankan, dan dilanjutkan proses pemeriksaan sebagai tersangka di ND untuk nanti memudahkan kegiatan tahapan rekonstruksinya. Baik, Jenderal, apakah sudah diketahui kronologi peristiwa dan apa yang memicu terjadinya penganiayaan yang berujung pada kematian dari Prada Luki ini? Baik, seperti yang juga sudah pernah saya sampaikan, ya, awalnya memang kegiatan ini menjadi suatu kegiatan pembinaan, itu informasi pengakuan awal dari beberapa tersangka dan saksi, ya, tetapi berakibat menjadi suatu kegiatan atau kejadian yang menimbulkan korban jiwa kepada korban, ya, sehingga kegiatan itu harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti yang saat ini prosesnya sedang berjalan. Nanti setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap para tersangka tentu akan lebih diketahui detail teknisnya berkaitan dengan penyebab motif kejadian tersebut. Dan ini kenapa harus dilaksanakan proses pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena kegiatan itu di luar
kaidah-kaidah yang sudah digariskan oleh TNI Angkatan Darat, ya, dan tidak mendapatkan manfaat untuk kesiapan prajurit, justru sekarang menimbulkan korban, sehingga itu menjadi suatu hal yang prinsip, sehingga proses penegakan hukum harus dijalankan. Baik, Jenderal, tadi Anda katakan ini adalah kegiatan pembinaan dari keterangan para tersangka ini. Apakah memang kegiatan pembinaan, karena kan ini cukup aneh ya, karena ketika ini pembinaan terdapat luka yang begitu serius di tubuh korban hingga akhirnya korban ini meninggal dunia. Itu yang saya sampaikan, bahwa ya ini yang harus menjadi suatu hal yang ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan, karena kegiatan-kegiatan itu jelas di luar suatu atau di luar yang menjadi hal yang sudah digariskan, yang sudah ditentukan oleh TNI Angkatan Darat, apa yang menjadi prinsip-prinsip dari kegiatan-kegiatan setiap atau semua kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga sekali lagi saya sampaikan, ya nanti hal-hal yang menjadi motif, ya, lalu yang menjadi detail dari kegiatan-kegiatan itu sehingga menyebabkan jatuhnya korban, itu akan diketahui dari proses pemeriksaan. Dan apapun ceritanya, ya, apabila kegiatan itu mendatangkan korban, ya, tentu itu tidak dibenarkan dan harus dilaksanakan pertanggungjawaban seperti yang sedang berjalan saat ini. Baik, Ya. Sebelumnya juga beredar kabar ada korban lain selain Prada Luki. Benarkah demikian, Jenderal? Ya, ada, dan saat ini yang bersangkutan dalam kondisi sehat, dan yang bersangkutan juga sebagai salah satu saksi yang bisa memberikan keterangan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau kejadian yang terjadi, ya. Baik, dari 20 tersangka ini apakah juga ada keterlibatan dari perwira TNI Angkatan Darat? Kemarin saya sudah menyampaikan saat rilis perkembangan dari permasalahan ini, ada 5 pasal yang disiapkan, salah satunya pada pasal yang menyatakan pimpinan militer yang mengizinkan kegiatan atau terjadinya suatu peristiwa. Dan dari situ bisa kita ambil suatu garis atau satu poin bahwa ada komandan pada leveling tertentu yang tentu harus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan. Nanti perannya lebih detail, perannya lebih jelas, tentu akan didapatkan dari hasil pemeriksaan para tersangka, ya. Baik, kami konfirmasi sekali lagi, para tersangka ini saat ini ditahan di mana dan bagaimana dengan proses hukum selanjutnya? Dikenakan pasal apa dan hukumannya seperti apa? Saat ini semuanya ada di ND, ya. Semuanya saat ini ada di ND, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ya. Dilanjutkan proses pemeriksaan sebagai tersangka, ya, dan posisinya ditahan, ya. Kenapa ada di ND? Karena setelah ini tahapan dari penyidik tentu ada tahapan untuk rekonstruksi, sehingga itu akan lebih memudahkan penyidik untuk pelaksanaan rekonstruksi pada jumlah personil tersebut. Untuk pasal saya sudah sampaikan, beberapa pasal yang sudah disiapkan, diantisipasi untuk akan dikenakan pada para tersangka ini sesuai dengan proses pemeriksaan awal. Ada 5 pasal berkaitan dengan penganiayaan, berkaitan dengan tindakan kekerasan, pada briefnya seperti itu yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tapi apabila nanti dalam proses pemeriksaan yang dilaksanakan untuk para tersangka ini ditemukan perkembangan berkaitan dengan kegiatan atau kejadian tersebut, tidak menutup kemungkinan ada perkembangan lain termasuk berkaitan dengan pasal yang akan diterapkan. Demikian, ya. Baik, antisipasi dan mitigasi agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari? Itu pasti, ya. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa ini menjadi suatu evaluasi yang harus betul-betul diperhatikan oleh kita semua di TNI Angkatan Darat. Karena apa? Karena setiap kegiatan pada prinsipnya itu harus bisa bermanfaat pada kesiapan prajurit untuk mendukung pelaksanaan tugas operasionalnya. Sehingga manakala suatu kegiatan itu justru kontraproduktif dengan menimbulkan korban, berarti itu harus menjadi bahan evaluasi untuk seluruh jajaran operasional. Selesai ini kita akan melihat kembali, akan mereview kembali, dan akan berikan penekanan kembali kepada seluruh jajaran berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan supaya tidak menimbulkan korban yang di luar apa yang sudah digariskan. Karena pimpinan Angkatan Darat dalam hal ini Bapak Kepala Staf Angkatan Darat
dalam berbagai kesempatan secara administrasi maupun secara fisik kepada seluruh jajaran selalu menekankan bahwa semua kegiatan-kegiatan di satuan, terutama satuan operasional, ya, baik itu kegiatan program, latihan, pembinaan, tradisi, ya, semuanya harus betul-betul yang bisa mendukung kesiapan operasional para prajurit untuk melaksanakan tugas pokoknya. Jadi ini menjadi suatu bahan evaluasi untuk jajaran TNI Angkatan Darat terhadap semua satuan operasionalnya, itu sudah pasti. Ya. Baik, akan ada evaluasi ke depannya. Terima kasih sekali lagi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kadispenat Brigjen TNI Wahyu Yudayana telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.